Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah geometri diferensial dan sekarang kita akan membahas tentang transformasi vektor atau transformasi vektor singgung ya. Kalau mau lebih lengkap lagi, transformasi komponen-komponen vektor singgung ketika kita berpindah peta koordinat ya, dari peta satu ke peta yang lain atau dari sistem koordinat satu ke sistem koordinat yang lain. Oke, mungkin ini pembahasannya agak cepat ya. Bayangkan kita punya suatu manifold M gitu ya. Dan di sana ada titik P. Di titik P ini ada vektor singgung. Nah, seperti biasa aja kita kasih nama XP gitu. Dan titik P ini berada di wilayah irisan dua buah domain peta koordinat. Jadi misal ada sistem koordinat atau peta koordinat dengan domain yang pertama ini memuat P ya. Gini saya buat putus-putus ya. Memuat P. Kemudian ada peta koordinat kedua. Misalnya ini. Ini maksudnya putus-putus ya, tapi gambarnya jelek ya. Dia juga memuat P. Oke. Ini wilayah irisannya. Dan P ada di sana. Otomatis di situ dia di wilayah irisan itu ya, dia dilabeli dengan dua macam pelabelan dari dua sistem koordinat yang berbeda. Oke, kita kasih nama wilayah ini adalah V, kemudian wilayah yang atau U aja, sorry. Ulang ya. Ini U misalnya, yang ungu itu, kemudian yang biru itu V. Oke, kemudian otomatis di sini dia ada pemetaan V menuju ke RM ya. Ini RM ya. Demikian juga yang V ini ada pemetaan, saya kasih nama sekarang pesi menuju ke RM juga. Oke, berarti ini adalah V, sorry, bentar. Saya gambar gini ya. Ini adalah VU. Kemudian ini adalah apa namanya? Pesi V. Pesi V. Oke. Kita fokus ke vektornya ya. XP itu secara lokal dia punya wakilan lokal di sini. Dia punya wakilan lokal di sini, kita kasih nama XPV kan. Biasanya gitu seperti kemarin-kemarin itu. Demikian juga kalau kita menggunakan peta koordinat yang kedua, yang pesi ini ya. Kita menggunakan yang ini sekarang. Tadi kan yang ini, sekarang kita pakai yang pesi ini. Maka XP itu juga punya wakilan lokal. Punya wakilan lokal di sini misalnya. Itu kita kasih nama XP. Maaf ya, numbuk-numbuk gak apa-apa ya tulisannya. XP pesi. Itu wakilan lokal vektor singgung XP itu. Oke. Yang pertama sekarang XPV ini, XPV itu bisa dinyatakan seperti ini ya. Bentar. Dia bisa dinyatakan sebagai X1P, ini otomatis ini bilangan ya. X2P, X3P dan seterusnya. Saya tulis titik-titik ya. Gini aja saya tulis titik-titik biar gak kepanjangan ya. Langsung aja ya. Harusnya kan X1P, X2P baru titik-titik itu kalau mau lebih lengkap. Tapi langsung aja lah biar ini X1P dan seterusnya itu. Yang penting paham ya. Sampai ke XMP. M itu adalah dimensi dari manifold itu. Atau kalau mau lebih lengkap, ini kan kita nyatakan dalam barisan. Kita juga bisa menyatakan ini dengan apa namanya? Basis seperti yang video sebelumnya itu ya. Kita bisa menyatakan ini seperti ini kalau mau. X1P ya, parsial X1 kemudian plus X2P parsial X2 dan seterusnya ya. Itu kalau mau menyatakannya dengan basis. Tapi kita nyatakan dengan barisan seperti ini juga boleh.
Oke. Kemudian berikutnya yang dengan apa namanya? Peta psi ini, XP psi yang kanan. Oke. Dia juga dapat dinyatakan dalam waktuan lokal ya. Sebelumnya kita sepakati dulu aja. Kita sepakati kalau yang kiri itu kita nggak pakai bar untuk menyatakan koordinatnya, yang kanan pakai bar. Itu kesepakatan aja. Jadi gini maksudnya. Titik P ini ya secara lokal dia dilabeli dengan ini ya. Kita menggunakan ini ya, umum aja. Dilabeli dengan VP kan atau bayangan dari P itu, dan itu tidak lain bentuknya adalah X1 sampai XM ya. X1, X2 sampai XM. Nah, kalau yang di kanan kita sepakati dulu dia dilabeli dengan X1 bar, X bar 1 ya. X bar 2 dan seterusnya sampai X bar M. Oke, kita sepakati seperti itu. Nah, dengan ini kemudian komponen vektornya XP psi ini juga kemudian kita nyatakan sebagai X besar 1P, tapi kita kasih bar, sampai X besar MP kita kasih bar ya. Maksudnya gini maksudnya. Ini karena tempatnya sempit. Agak sulit ya. Di mana nulisnya ya? Oke, nggak apa-apa ya. Gini nerjang gini aja ya. Tumbuhkan nggak apa-apa ya. Ini saya kasih komponen vektor XP ya. Sorry. X bar 1P dan seterusnya sampai X bar 1 X bar MP gitu maksudnya. X bar MP kelihatan nggak ya? Karena tempatnya sempit ya. Oke, kita tulis di sini. Saya perjelas lagi, saya ulangi. Tadi yang komponen secara lokal, komponen vektor itu, yang untuk sistem koordinat UV gitu ya. Itu tadi XP V, nah itu kita tulis sebagai X1P ini ya, sampai dengan XMP. Oke, ini biar lebih jelas ini aja lah. Saya garis ya. Kemudian yang sistem koordinat kedua atau peta koordinat V psi yaitu XP psi. Nah, itu adalah X bar 1P dan seterusnya sampai X bar MP. Oke, gini. Kemudian kita ingat X1P itu apa? X1P itu adalah, saya tulis di mana ya? Di bawahnya. Gini aja ya. Itu adalah dx1 per dt. Oke. X1P adalah dx1 per dt saat t-nya sekian gitu ya. Dan t-nya sekian itu tepat di titik P, atau saya tulis P aja ya, enggak apa ya. Biasanya saya tulis t sama dengan 0 ya gitu kan. Dengan di t sama dengan 0 itu titik P di manifoldnya M itu. Tapi sekarang saya tulis P itu ya biar jelas ya. Pokoknya dx1 per dt di titik P itu. Dan seterusnya ini ya, sampai dengan XMP ini juga berarti dia adalah dxm per dt di titik P itu. Oke. Demikian juga dengan ini, X bar 1P itu berarti dia adalah dx bar 1 per dt di titik P itu. Dan seterusnya ya, sampai X bar MP ini adalah dx bar M per dt di titik P itu. Oke. Semoga jelas meskipun tulisannya tumbuk-tumbukan. Nah, kita akan kita akan mengetahui komponen vektor dari sistem koordinat yang lain ketika komponen vektor dari sistem koordinat yang satunya itu diberikan. Jadi misalnya gini, misalnya kita diberikan X1P sampai XMP. Ya, kita diberikan X1P sampai XMP. Berarti diberikan yang ini maksudnya. Kita diberikan yang ini. Kita tahu. Nah, bagaimana cara mencari yang ini? Oke. Gitu ya. Jadi masalahnya jelas ya. Masalahnya adalah kalau kita diberikan yang atas ini, bagaimana mencari komponen yang bawah ini dari sistem koordinat yang berbeda atau dari peta yang berbeda. Oke. Dengan ketentuan ya, kita tahu
transformasi koordinat dari sini ke sini. Kita tahu. Ya berarti kalau sistem koordinat kan gini. Kalau kita diberikan x1 sampai xm, kita juga bisa mencari x bar 1 sampai x bar m. Katakanlah itu kita sudah tahu. X1 nya x1 kecil ya. Seandainya kita diberikan koordinat x1 kecil, x2 kecil sampai xm ya, kecil ya, x-nya kecil. Itu diberikan, kita bisa mendapatkan x bar 1 yang kecil ya, x bar 2, x bar 3 sampai x bar m. Itu kita sudah tahu, katakanlah gitu. Nah, kemudian kalau diberikan ini yang atas ini, bagaimana mencari yang bawah ini? Atau sebaliknya, kalau diberikan yang bawah, bagaimana mencari yang atas? Oke. Oke, sekarang perhatikan ini. Oke, perhatikan seandainya kita diberikan x1 p sampai xm p. XMP ya, kita dikasih ini. Kemudian kita diminta mencari x bar 1p, sampai x bar mp. Jadi ini berapa gitu dulu ya. Kemudian x bar 2p itu berapa sampai x bar mp itu berapa. Kalau ini kita tahu semua, nanti kita dapat semua misalnya. Nah, berarti kan kita sudah dapat x1, x1 bar, x bar 2 ya, dan ini sorry, dan seterusnya sampai x bar m, x bar mp. Tapi kan carinya satu-satu ya, cari dulu x bar 1p, kemudian cari x bar 2p dan seterusnya. Gitu. Oke, tapi ini saya hapus lagi. Karena ini terlalu terlalu panjang nulisnya saya. Jadi perhatikan gini aja. Kita nggak usah tulis x bar 1, x bar 2, x bar 3, tapi supaya lebih memudahkan saya tulis ini mu ya. Satunya ini saya ganti mu. Jelek ya. Mu atau oke lah mu aja, mu. Jadi x bar mu p, x bar p mu, terserah bacanya gimana. Dan mu-nya ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 sampai m gitu maksudnya. Tapi secara umum biar gampang ini saya tulis x bar mu p, x bar p mu ya. Bagaimana cara mencari x bar p mu ini kalau diberikan ini atas, diberikan ini ya. Otomatis kalau kita bisa mencari ini, mau mu berapapun 1, 2, 3 dan seterusnya juga bisa gitu. Oke. Kita tulis dulu ya. X bar mu p itu apa? Itu adalah dx bar x kecil ya, x bar mu per dt saat t sekian, yang itu adalah titik p. Saya tulis gini. Oke. Dan ingat dalam sistem koordinat ya, ketika diberikan x1 kecil, x2 kecil sampai xm kecil, kemudian kita transformasi koordinat sehingga menjadi x bar 1, x bar 2 sampai x bar m seperti ini, maka x bar 1 ini adalah fungsi yang bergantung pada x1 sampai xm. X bar 2 juga begitu, dia adalah fungsi yang bergantung pada x1 sampai xm. Sampai x bar m juga begitu, dia adalah fungsi yang bergantung bergantung pada x1 sampai xm. Dengan kata lain, ini x bar berapapun ya, yang kecil ini, saya tulis x bar mu gitu, dia juga adalah fungsi yang bergantung pada x1 sampai xm. Jelas ya? Saya hapus lagi. Yang penting jelas. Artinya saya mau menegaskan bahwa x bar mu di situ dia bergantung pada x1 sampai xm. Oke. Oke, berarti x bar mu ini itu adalah fungsi yang bergantung mu ya. X bar mu itu adalah fungsi yang bergantung pada x1 sampai xm. Nah, kalau seperti itu, dx bar mu ini seperti di matematika fisika itu ya, kalau ada df gitu, kemudian f-nya bergantung pada x, y, z, berarti dia adalah parsial f parsial x dx plus parsial f parsial y dy dan seterusnya ya, plus parsial f parsial z dz. Itu kalau
matematika fisika ya yang kita kenal itu ya. Demikian juga dengan ini X bar mu ini bergantung pada X1 sampai Xm, otomatis kita bisa menuliskan di X bar mu itu menjadi seperti ini. Parsial X parsial X bar mu gitu. Kemudian parsial X1 dx1 plus gitu kan, parsial X bar mu parsial X2 dx2 dan seterusnya ya. Daripada tempatnya nggak muat, saya langsung tulis parsial X bar mu parsial sampai Xm ini, kemudian ini dxm. Dxm itu yang di X bar mu. Nah, kemudian ada per dt di sini. Ada per dt berarti dibagi dt kan. Terus dibagi dt dan seterusnya ini dibagi dt. Nah, ini saat P ya, atau di titik P, juga di titik P, nggak muat ya udah di titik P. Nah, sekarang lihat ini dx1 per dt di titik P itu apa itu? Itu adalah X besar 1 P ya, ini maksudnya ya, itu adalah itu. Dan kemudian ini dx m per dt P itu apa? Itu adalah X besar M P. Oke ya, jelas ya. Sehingga ini boleh saya tulis seperti ini. X bar mu P, oke, itu adalah ini ya, dx bar mu per dx1 gitu ya. Parsial X bar mu parsial X1, kemudian ini XP1 gitu, plus dan seterusnya ya. Kemudian ini bergerak 2, 3 dan seterusnya sampai dengan parsial X bar mu parsial XM XMP. Ya, seperti itu. Kemudian lihat, berarti kan seperti ini kan. Berarti kalau X1 diberikan, X1P diberikan, X2P diberikan, sampai XMP diberikan, dan kita tahu transformasi dari koordinatnya, maksudnya kita tahu hubungan X bar mu dengan X berapapun itu seperti apa gitu. Kita tahu, berarti kita bisa mengerjakan ini dan seterusnya. Maka kita bisa mendapatkan X bar mu P ini. Oke ya, berarti nanti mu berapapun ini kita dapat, sehingga kita mendapatkan komponen-komponen vektor yang baru. Jelas ya. Ini kalau mau ditulis lebih singkatnya, ini kan terlihat panjang karena banyak plus 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 gitu. Kalau mau ditulis agak singkat, berarti ini menjadi X bar mu P itu sama dengan, ini kan penjumlahan kan, 1, 2 sampai M. Oke, maka itu saya buat indeks nu gitu aja biar enak. Maka menjadi penjumlahan ya, ini nu dari 1 sampai M, kemudian parsial X bar mu parsial X nomor nu, nah kemudian ini XP nu. Nah seperti ini, jadi ini adalah bentuk transformasi koordinat untuk vektor singgung, bentuk transformasi komponen vektor singgung ketika kita berpindah sistem koordinat atau peta koordinat. Tapi orang kadang juga malas menulis sigmanya. Ini kadang orang malas menulis seperti ini. Nah, kemudian enggak ditulis dengan perjanjian ketika ada ada indeks berurutan, ini ada nu berurutan seperti ini, maka otomatis maksudnya adalah ada sigma, tapi enggak ditulis. Tapi maksudnya adalah ada sigma gitu. Ada sigma seperti ini maksudnya. Sehingga sering juga ditulis seperti ini. Secara lebih singkat ya. X bar mu P itu sama dengan parsial X bar mu parsial X nu, kemudian ini X besar nu P. Oke, seperti ini. Oke, jadi inti dari video ini adalah mau menuju ke rumus ini, gitu aja.
Agak panjang ya videonya ya, 19 menit. Oke, sederhana ya, ini dipelajari dulu. Videonya agak pendek-pendek gak apa-apa, yang penting fokusnya materinya apa bisa sampai itu. Oke, nanti setelah ini saya kasih materi yang lain lagi, yang lain, yang ini dipelajari dulu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.